Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu tentang analisis mengenai kebangkrutan usaha akibat dampak dari pandemi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feni Diakdani dan rekan saya Asyifa Masalah. Di sini kami akan menganalisis tentang akibat pandemi usaha roti yang sudah berusia 170 tahun dan akhirnya tutup. Virus corona atau COVID-19 pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan pada Juni 2021 menyebabkan lebih dari 178 juta kasus dan 3,9 juta kematian. Ada 69 negara yang terjangkit virus corona. Dari 69 negara tersebut, nama Indonesia masuk negara yang terjangkit COVID-19. Demi penularan lebih jauh, pemerintah mengisolasi rumah pengidap COVID-19. Bidang kesehatan dan ekonomi menjadi sektor yang sangat terkena dampak. Beberapa perusahaan membuat berbagai kebijakan untuk mempertahankan bisnisnya, dari yang tidak melakukan produksi, menutup perusahaan sementara, dan pemutusan hubungan pekerjaan. Pada bulan Maret 2020, virus ini menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat Indonesia. Tingkat konsumsi melemah, pasokan bahan baku, dan kebutuhan menurun. Hal ini menimbulkan harga menjadi naik. Kejadian ini menimbulkan kelangkaan barang yang akhirnya memicu keresahan sosial. Hal tersebut menjadi roda perekonomian semakin besar untuk berputar. Gangguan pasokan juga merambat ke sisi permintaan. Tingkat konsumsi menurun, investasi anjlok, ekspor dan impor merosot drastis. Menurunnya kegiatan ekonomi yang terus-menerus mempengaruhi pendapatan masyarakat dan negara. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan usaha akibat dampak dari pandemi. Salah satunya yaitu perusahaan roti dari Love's Bakery. Perusahaan roti yang berusia 170 tahun ini akhirnya tutup pada akhir Maret dikarenakan pandemi COVID-19. Pada tahun 1851, perusahaan ini pertama kali menyalakan ovennya lebih dari seabad sebelum Hawaii menjadi negara bagian ke-50 dari Amerika Serikat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asyifa. Pabrik ini biasanya mendistribusikan sekitar 400.000 roti kepada 1.800 pelanggan setiap minggu. Panganan andalan Honolulu ini mempekerjakan 231 orang. Pada tahun 1943, perusahaan itu memanggang roti sepanjang waktu dalam oven sepanjang 144 kaki dan menghasilkan 8.000 roti per jam. Lalu pada tahun 1945, dilaporkan mengirimkan roti ke pulau-pulau tetangga dengan pesawat charter karena populasi berkembang pesat. Tetapi sejak adanya pandemi COVID-19, perusahaan ini mengalami krisis dan akhirnya tutup pada akhir Maret. COVID-19 berdampak pada banyak pemasok bahan di daerah itu. Keterlambatan dalam bahan baku dan suku cadang berdampak buruk pada peralatan toko roti yang sudah tua. Permintaan roti juga menurun selama pandemi. Kondisi ini diperparah dengan penutupan hotel dan restoran. Padahal sebelumnya, hanya karena persaingan lokal, perusahaan roti ini dilaporkan melakukan pemotongan besar pada biaya operasionalnya. Pihak perusahaan menyatakan sangat menunggak pembayaran sewa, hingga kini mereka menghabiskan 2,8 juta dolar atau sekitar 40,3 miliar yang diterimanya dari pinjaman bantuan COVID-19 Federal AS untuk mempertahankan penggajian. Namun di bawah lingkungan bisnis saat ini, pihak perusahaan menyatakan tidak lagi dapat melanjutkan operasi. Perusahaan ini termasuk sektor pembuatan roti di seluruh negara dan dunia yang telah berjuang sejak pandemi. Namun di bawah lingkungan bisnis saat ini, pihak perusahaan menyatakan tidak lagi dapat melanjutkan operasi. Sehingga dengan penutupan pabrik roti ini, maka semua pegawai akan kehilangan pekerjaan mereka dan terjadi PHK. Lonjakan COVID-19 semakin membuat resah, tak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat di setiap negara.
Begitu banyak tumpang tindih keuangan yang kita rasakan sampai saat ini. Krisis yang dialami di Indonesia tidak serta-merta keluar dari negara lain, terutama Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia berpendapat bahwa krisis ekonomi global akibat COVID-19 menjadi sejarah yang terburuk. Mengingat beratnya beban yang harus ditanggung setiap negara, harus mencari solusi yang tepat. Solusi yang dimaksud adalah cara menghentikan COVID-19 dan memperbaiki krisis ekonomi negara. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.